Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, saya akan update info P3K Guru tahun 2021. Sebagaimana kita tahu ya teman-teman semuanya, baru-baru ini Bu Nunuk Suryani selaku Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud menyampaikan informasi bahwa Panselnas sedang merumuskan kebijakan yang berpihak pada guru honorer bagi yang sudah passing grade dan guru honorer sekolah negeri tetap menjadi prioritas. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan ujian akan mendapatkan kesempatan di tahun 2022. Ini postingan Bu Nunuk Suryani 3 hari yang lalu ya, 10 Maret 2022. Dan kita akan membahas dan mencoba menganalisa apa sih alasannya kenapa guru honorer negeri saja yang menjadi prioritas ya. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baik, saya lanjutkan terkait dengan prioritas bagi guru yang sudah lulus passing grade dan dari sekolah negeri. Kira-kira apa sih alasannya? Saya sudah mencoba membuat suatu analisa ya, yang barangkali analisa saya salah bisa dibetulkan pada kolom komentar. Ini alasan guru honorer negeri tetap prioritas. Yang pertama adalah tujuan rekrutmen P3K Guru tahun 2021 itu mengisi kekosongan guru di instansi pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam portal Kemendikbud, rekrutmen guru ASN P3K dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan guru. Yang dimaksud kekurangan guru ini adalah kekurangan guru yang ada pada sekolah negeri. Sebab tanggung jawab pemerintah penuh itu adalah pada instansi pemerintah sendiri atau di sekolah negeri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah ya. Di sini jelas disebutkan bahwa P3K ini adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, sehingga yang dibuka formasi tentu adalah formasi di instansi pemerintah atau sekolah negeri ya. Rekrutmen P3K tahun 2021 itu diprioritaskan untuk guru honorer di sekolah negeri ya, sehingga ada istilah guru induk dan guru non induk ya. Nah, istilah guru induk ini artinya adalah guru non ASN yang bekerja di sekolah negeri ya, bukan di sekolah swasta, sehingga pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan guru di instansi pemerintah ya. Sementara untuk guru non ASN yang bekerja di instansi swasta itu sudah dipikirkan oleh yayasan sendiri atau oleh pihak sekolah swasta tersebut. Kemudian pada Permen Pan RB 28 tahun 2021 di sini disebutkan bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai P3K CF guru pada instansi daerah tahun 2021 terdiri atas tenaga honorer kategori 2. Ini tenaga honorer kategori 2 itu artinya adalah dia sebagai tenaga honorer atau guru honorer yang bekerja di instansi pemerintah atau di sekolah negeri yang masuk pada kategori 2. Kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Ini sasarannya adalah guru non ASN yang terdaftar di Dapodik atau guru negeri. Ini prioritasnya adalah tenaga honorer kategori 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Kemudian yang ketiga atau sebagai cadangannya itu guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Dan keempat adalah lulusan PPG. Ya, sifatnya untuk guru swasta dan lulusan PPG itu sebagai cadangan pemenuhan saja. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya ya, Dr. Iwan Sahril sebagai Dirjen GTK itu menyampaikan bahwa kebutuhan guru di instansi pemerintah atau di sekolah negeri itu angkanya adalah 1 juta. Sementara guru honorer yang bekerja di instansi pemerintah atau di sekolah negeri itu 742.000 orang. Sehingga untuk memenuhi 1 juta ini
dibuka kesempatan untuk guru non ASN yang bekerja di instansi swasta atau guru swasta dan lulusan PPG. Nah, sehingga ini ya prioritasnya adalah guru sekolah negeri, karena tanggung jawab penuh dari pemerintah membuka formasi itu untuk sekolah negeri. Kemudian alasan berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan guru honorer sekolah negeri. Masih dari portal Kemendikbud, di sini disebutkan bahwa kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi ASN. Status dan kesejahteraan akan lebih baik dari sebelumnya. Dan ini alasan dari pemerintah mengapa guru passing grade itu menjadi prioritas, khususnya yang di negeri itu, karena ingin meningkatkan status kesejahteraan yang ada di sekolah negeri. Sementara untuk sekolah swasta itu sendiri kan kebanyakan sudah mampu membayar gaji guru sendiri dari yayasan ya, meskipun ada beberapa khususnya di desa-desa atau di kampung itu ya honor di sekolah swasta juga tidak seberapa ya. Tapi ini sebagai patokan bahwa undang-undang telah mengunci pembukaan formasi untuk P3K itu adalah formasi yang dibuka adalah formasi untuk guru untuk sekolah negeri. Alasan berikutnya adalah guru lolos passing grade sekolah negeri kebanyakan karena sekolah induknya tidak dibuka formasi. Nah, ini alasan yang klasik ya sebenarnya, sebagaimana yang sudah disebutkan Mas Menteri sendiri bahwa guru yang lolos passing grade dan tidak dapat formasi itu akan mendapatkan formasi setelah formasinya nanti dibuka. Nanti ketika buka formasi itu akan mendapatkan prioritas ya, langsung dia mendapat kursi di sekolahnya sendiri jika sekolahnya itu membuka formasi di tahun 2022 ya, karena memang alokasi kursi ini untuk guru sekolah negeri yang sebelumnya itu tidak mendapat formasi karena sekolahnya tidak dibuka, sehingga pada saat nanti formasi di sekolah induknya itu dibuka, dia akan mengisi formasi tersebut. Itulah yang menjadi alasan kenapa guru honorer negeri yang sudah lulus passing grade itu akan mendapatkan prioritas kembali di sekolahnya. Kemudian untuk yang sudah lulus passing grade dan dari sekolah swasta dan lulusan PPG, jangan khawatir, pasti nanti akan mendapatkan formasi dari sekolah-sekolah yang tidak ada sekolah induknya ya, pasti sudah dibuat skema dari pemerintah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa masyarakat juga harus mengetahui bahwa kita punya undang-undang ASN yang mengunci dua hal dalam rekrutmen P3K ini. Yang pertama, undang-undang ASN itu mengunci bahwa baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberikan kesempatan untuk masuk dalam seleksi guru. Jadi itu hal yang dikunci oleh undang-undang. Dan yang kedua adalah pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Jadi ini dua hal yang memang dikunci oleh undang-undang ASN. Tetapi saya mengerti bahwa ada dua isu besar. Satu isu yang terbesar adalah beberapa guru yang tentunya yang lolos passing grade tapi tidak ada formasi. Ada isu kedua yaitu guru-guru yang mungkin lolos passing grade tetapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Dan yang ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru. Ya, ini isu tiga ini. Nah, ini akan dibahas sama Mas Iwan, tapi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Walaupun ini bukan keputusannya Kemdikbudristek, bahwa ini adalah keputusan Panselnas, di mana ada beberapa pihak, posisi Kemendikbudristek, kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu, pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar
para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka, dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan Permen Pan-RB, sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung, dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi, ya. Itu yang pertama, kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Kedua, kami mengambil posisi yang sangat jelas juga, kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer, bahwa Kemdikbudristek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini, ya. Jadinya sekali lagi saya mengulang, Undang-Undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang. Mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja sama. Seperti kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian, harus bisa diakses dari pihak swasta juga, gitu. Itu adalah Undang-Undang ASN. Dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan, tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta. Itu dua hal yang dikunci. Jadi solusi kita apa? Tadi yang saya sudah bilang, kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi, sehingga benar-benar memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu, kita berikan kesempatan. Dan yang kedua, yang sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi. Pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. Ya, itu adalah posisi Kemendikbudristek. Poin saya terakhir sebelum saya berikan kepada Dirjen GTK adalah, Bapak Ibu, di tengah berbagai macam aspirasi dari masyarakat, janganlah kita lupa satu hal dan satu angka yang luar biasa. Hampir 300.000 guru di tahun 2021, guru honorer yang tadinya pendapatannya 400.000 sebulan, 500.000 sebulan, yang sengsara dengan gaji begitu kecil, sekarang telah menjadi P3K. 300.000. Kapan itu terakhir terjadi? Mungkin saya tidak, Bapak Ibu mungkin yang bisa lebih ingat, kapan itu terjadi? 300.000 guru sekarang kesejahteraannya terjamin, yang tadinya tidak. Jadi itu menurut saya suatu hal yang patut juga dirayakan, walaupun proses seleksi ini masih tidak sempurna, dan kita terus akan perjuangkan hak-hak guru induk, guru honorer. Tetapi angka 300.000 ini tidak kecil, dan ini akan merubah kehidupan dan kesejahteraan mereka selama-lamanya. Jadi ini merupakan hal yang mungkin patut diingat juga. Dengan demikian dari saya, mungkin bisa saya berikan ke Mas Iwan. Silakan Mas Iwan.